Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap ingat pesan ibu. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nilis Karwangi dengan nomor induk mahasiswa 2005111304. Saya merupakan mahasiswi dari kelas 1A Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Baiklah, adapun video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah perkembangan anak usia 0-3 tahun yang diampu oleh dosen Yeni Sofia SPD MPD. Dan dalam pengamatan saya mengamati anak yang berusia 9 bulan. Jadi secara umum perkembangan anak itu adalah suatu perubahan yang bersifat kualitatif, yaitu berfungsi atau tidaknya setiap organ-organ pada tubuh, dan dapat dikatakan bahwa perkembangan itu merupakan suatu urutan perubahan yang bersifat saling mempengaruhi antara aspek-aspek fisik dan psikisnya, yang juga merupakan satu kesatuan yang harmonis. Jadi tahap perkembangan pada anak merupakan proses perkembangan fungsi fisiologis tubuh dan pembentukan karakter dan jati diri pada anak. Sedangkan Harlock mengatakan bahwa perkembangan merupakan rangkaian progresif yang terjadi akibat dari adanya interaksi atau pengalaman. Jadi, sebelum ada pengalaman, maka Harlock mengatakan belum ada perubahan atau perkembangan. Pada laporan hasil observasi ini, saya mengambil rentan anak usia 9 bulan yang meliputi aspek nilai agama dan moral, aspek fisik motorik, aspek kognitif, aspek bahasa, aspek sosial emosional, dan aspek seninya. Dan dimana selama pengamatan ini, pengamat langsung yang mengambil data tanpa melalui perantara orang lain. Yang dimana saya melakukan pengamatan ini berdasarkan standar isi tentang tingkat pencapaian perkembangan anak 0-3 tahun. Dan dapat saya simpulkan selama pengamatan sebagai berikut. Memasuki aspek yang pertama, yaitu aspek nilai agama dan moral, di mana pada aspek ini meliputi mendengarkan berbagai doa, lagu religi, ucapan baik, serta sebutan nama Tuhan. Dan pada data yang saya ambil atau data yang saya dapatkan, si kecil apabila didengarkan lagu religi, maka dia langsung tersenyum bahagia. Bahkan seringkali si kecil langsung menirukan lagu tersebut dengan bahasanya sendiri. Dan apabila si kecil didengarkan doa-doa, maka si kecil langsung meresponnya dengan mengangkat kedua tangannya, seolah-olah mempraktekkan bahwa dia sedang mengaminkan semua doa-doanya. Memasuki aspek yang kedua, yaitu aspek fisik motorik, di mana pada aspek fisik motorik ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu aspek fisik motorik kasar dan aspek fisik motorik halus. Dan yang pertama memasuki aspek fisik motorik kasar, di mana si kecil sudah dapat tengkurap bolak-balik arah tanpa bantuan orang dewasa lagi, dan si kecil dapat mengambil benda yang terjangkau di sekitarnya, serta si kecil sudah dapat memukul-mukul, melempar, bahkan menjatuhkan benda yang dipegangnya apabila si kecil sudah merasa bosan untuk memainkannya serta merasa tidak cocok dengan benda yang dia pegang sebagai mainannya. Asal selanjutnya yaitu si kecil sudah dapat duduk tanpa bantuan orang dewasa, dan si kecil sudah dapat berdiri berpegangan dengan sesekali melangkahkan kakinya untuk sekedar berpindah tempat. Lalu memasuki fisik motorik yang kedua, yaitu motorik halus, di mana perkembangan si kecil sudah mampu menjumput atau memegang benda dengan ibu jari dan jari telunjuknya. Biasanya dilakukan si kecil apabila si kecil melihat serpihan
plastik atau kertas, maka dia langsung akan menjemputnya serta melakukan pengamatan kepada benda tersebut dan sesekali untuk memasukkannya ke dalam mulut. Hal selanjutnya yaitu si kecil sudah dapat meremas. Apabila si kecil diberikan benda yang sedikit lunak seperti tahu atau roti, maka ia akan meremas-remas dan digunakannya untuk mainan. Dan si kecil sudah dapat memindahkan benda dari tangan kanan ke tangan kiri. Masuki aspek yang ketiga, yaitu ada aspek kognitif. Aspek kognitif ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu mengenali lingkungan di sekitarnya dan menunjuk reaksi atau atas rangsangan. Pada perkembangan yang pertama, yaitu mengenali lingkungan di sekitarnya, ketika si kecil mengamati benda yang bergerak, misalnya ada mobil atau motor yang lewat di depan pandangannya, maka si kecil akan otomatis melihat ke arah mobil atau motor tersebut. Dan pada perkembangan yang kedua, yaitu menunjukkan reaksi atas rangsangan, di mana si kecil seringkali apabila diberikan benda untuk dipegang, setelah ia amati, maka terkadang ia akan membuang benda tersebut ke bawah sebagai kode bahwa ia ingin bermain dengan benda itu tanpa dipegangi atau dipangku oleh orang dewasa. Yang kedua, si kecil akan seringkali menjatuhkan benda secara terus-menerus atau berulang kali. Yang ketiga, si kecil akan berpaling ke arah sumber suara. Misalnya, apabila si kecil dipanggil oleh kakak, orang tuanya, bahkan nenek atau orang di sekitarnya, maka ia akan langsung memberikan respon dengan melihat ke arah sumber suara tersebut. Memasuki aspek yang keempat, yaitu aspek bahasa, di mana pada aspek ini si kecil sudah dapat mengeluarkan suara untuk menyatakan keinginan atau sebagai reaksi atas stimulus. Seperti si kecil sudah mulai menirukan kata yang terdiri dari dua suku kata. Dan si kecil juga sudah dapat menyuarakan dengan kata mama, papa, kakak, maem, mimi. Bahkan si kecil sudah dapat merespon permainan ciluba. Ketika si kecil diajak bermain dengan kakak, lalu kakak memberikan kode dengan menutup pandangan adiknya menggunakan kain atau tangan dengan cara seperti ini. Lalu sang kakak berbicara ciluk, maka adiknya akan membuka tangan ini lalu berkata ba sambil tertawa. Memasuki aspek yang kelima, yaitu ada aspek sosial emosional, di mana pada aspek ini si kecil akan menempelkan kepala bila merasakan kenyamanan dalam pelukan atau ketika si kecil digendong, atau bahkan si kecil akan meronta ketika merasa tidak nyaman. Biasanya si kecil akan meronta apabila yang menggendongnya itu masih asing dipandang oleh dirinya. Aspek yang terakhir yaitu ada aspek seni, di mana pada aspek seni ini dibagi menjadi 3 perkembangan. Yang pertama, mampu membedakan antara bunyi dan suara, seperti si kecil melakukan tepuk tangan sederhana dengan irama tertentu. Yang kedua, si kecil tertarik dengan mainan yang mengeluarkan bunyi-bunyian seperti permainan drum atau permainan kecelekan. Memasuki perkembangan yang kedua pada aspek seni, yaitu si kecil tertawa ketika diperlihatkan hal yang aneh atau lucu, dan si kecil akan merespon bunyi atau suara dengan gerakan tubuh seperti menggoyang-goyangkan badan atau sekedar menggeleng-gelengkan kepala. Perkembangan selanjutnya pada aspek seni yaitu si kecil tertarik dengan berbagai macam karya seni, seperti si kecil akan berusaha untuk memegang benda atau alat tulis yang diletakkan di hadapannya. Sekian laporan hasil pengamatan yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan, saya menerima segala kritik serta masukannya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.